Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini aku mau bikin kue tradisional lagi. Kali ini aku mau bikin lemper. Ini tuh super enak, lembut, legit, dan gak mudah basi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke resepnya. Langkah pertama, panaskan kukusan. Kemudian di sini mau aku kasih daun pisang supaya nanti nggak lengket ya di kukusannya. Kali ini aku mau bikin lempernya tuh versi yang dikit. Kukus 250 gram ketan. Ini udah aku cuci bersih dan nggak aku rendam sama sekali ya. Jadi hanya aku cuci bersih. Setelah itu ini dikukus kurang lebih selama 15 sampai 20 menit. Setelah 20 menit, matikan kompornya, kemudian sisihkan dan jangan dibuka terlebih dahulu ya. Siapkan wadah ataupun panci, kemudian masukkan 200 ml santan kental. Ini aku dapatkan dari 2 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml, kemudian aku tambahkan air putih sampai ukurannya itu 200 ml ya. Setelah itu masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, kemudian ada 1 lembar daun salam. Kalau misalnya teman-teman punya serai juga boleh masukkan ya 1 batang aja. Nah ini diaduk-aduk, dimasak sampai mendidih. Ini tetap diaduk-aduk ya supaya santannya ini nggak pecah. Nah kalau misalnya sudah mendidih seperti ini boleh diangkat. Setelah itu untuk ketan yang tadi kita kukus, ini langsung aja dimasukkan ke dalam santan yang udah kita masak barusan ya. Setelah semua ketannya dimasukkan ke dalam santannya, ini diaduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah itu diamkan minimal 7-10 menit atau sampai si santannya itu betul-betul meresap ke ketannya. Nah, setelah sekitar 10 menitan, ini santannya sudah meresap ke ketannya. Ini mau aku kukus kembali. Ini kukusnya kasih daun pisang ya, bekas yang tadi juga gak apa-apa. Nah ini dikukus kurang lebih selama 25 menit atau sampai 30 menit ya. Atau sampai si ketannya itu betul-betul matang dan tanak. Setelah kurang lebih 25-30 menit, ini sudah matang, ketannya sudah pulen, sudah matang dan tanak. Ini boleh diangkat dan siap kita bungkus. Selanjutnya siapkan loyang. Kalau nggak punya loyang juga boleh pakai wadah seperti ini, wadah plastik. Nah setelah itu masukkan setengah ketannya. Jadi ketannya itu kita bagi menjadi 2 bagian. Setelah itu ini ditekan-tekan yang ada di dalam wadahnya supaya nanti si ketannya itu betul-betul padat. Setelah ketan yang pertama ini betul-betul padat, ini keluarkan lagi, kemudian pindahkan ke talenan ataupun ke piring. Setelah itu sisa ketan yang ada di dalam panci masukkan kembali ke dalam wadah dan ditap-tap atau ditekan-tekan sampai si ketannya itu betul-betul padat. Untuk daun salamnya jangan lupa dibuang ya. Setelah ketan yang kedua ini betul-betul padat ke wadahnya, ini masukkan secukupnya abon. Di sini aku menggunakan abon sapi. Di dalamnya juga ada bawang gorengnya, jadi enak banget. Untuk abonnya boleh pakai abon ayam, abon ikan, ataupun serundeng kelapa ya. Nah ini dibaluri merata, diratakan. Setelah merata, untuk ketan yang pertama tadi kita taruh di talenan, langsung aja dimasukkan atau kita timpa di atas abonnya. Ini aku sedikit miring, tapi nggak apa-apa ya, boleh diratakan kembali. Nah, kira-kira hasil lemper yang di dalam cetakan itu kayak gini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah padat, ini kita keluarkan kembali dan kita taruh di talenan. Kita mengeluarkannya hati-hati ya, supaya nggak bertaburan si abonnya. Nah, karena abonnya ini berantakan, aku bersihkan. Setelah bersih, ini si lempernya mau aku potong-potong. Untuk potongannya, besar kecilnya disesuaikan selera masing-masing aja. Di sini mau aku bagi menjadi 4 bagian. Dari 4 bagian, aku potong lagi masing-masing menjadi 4 bagian. Jadi untuk satu loyang ini, atau satu resep ini, aku mendapatkan sebanyak 16 potong. Ambil 1 lembar daun pisang, kemudian taruh lempernya, dan ini boleh dilipat ya. Setelah dilipat, untuk kanan kirinya ini juga dilipat. Setelah itu sematkan menggunakan lidi ataupun tusukan gigi, tapi jangan sampai terlalu dalam, jadi kayak masih ada sisanya ya. Jadi nanti mudah dibuang atau kita lepaskan. Nah kira-kira hasilnya itu seperti ini. Lakukan sampai selesai. Kalau misalnya di bagian kanan kirinya itu daunnya terlalu panjang, boleh dipotong ya.
Setelah semuanya selesai dibungkus, ini mau aku kukus kembali. Lempernya ini mau aku kukus kurang lebih selama 20 menit. Ini berarti kukusan yang kedua setelah dikasih santan ya. Setelah kurang lebih 20 menit, ini si lempernya sudah boleh kita angkat. Matikan kompornya, ini si lempernya diangkat dan didinginkan terlebih dahulu. Kalau sudah dingin, kita bungkus lagi untuk luarnya supaya lebih cantik dan lebih rapi. Keluarkan atau buang lidi ataupun tusukan sate yang udah kita pasang tadi. Setelah itu, siapkan daun pisang. Ini si lempernya ditaruh tengah-tengah dalam keadaan menyilang seperti ini. Nah, untuk sisa daun yang kayak gini, yang melebar, yang menyisa, ini boleh digunting. Setelah itu, ini langsung aja kita lipat dari depan ke belakang. Kemudian kita tarik lagi dari belakang ke depan. Setelah itu, kita lipat kanan kiri di ujungnya. Setelah itu, untuk sisanya ini, supaya lebih rapi digunting. Dan kita sematkan menggunakan staple. Atau misalnya teman-teman nggak punya staple, boleh pakai lidi ya. Lakukan hal yang sama di satu bagiannya. Untuk teman-teman kalau mau lebih teliti, bisa diulang lagi video ini ke pembungkusannya. Jadi insya Allah teman-teman bisa membungkus cara ini. Ini namanya bungkusan kodok ya. Nah, ini dilakukan sampai selesai. Kira-kira hasilnya itu seperti ini. Kalau sudah seperti ini sudah boleh siap disajikan. Sebenarnya untuk lapisan yang kedua ataupun daun pisang yang kedua ini nggak dipakai juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya teman-teman untuk dijual atau misalnya mau disajikan acara hajatan, arisan, ataupun lain-lain, dipastikan dan diharuskan kita bungkus seperti ini supaya lebih cantik dan lebih menarik ya. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya mau bikin lebih banyak, resepnya boleh dikalikan ya. Kalau misalnya mau bikin setengah kilogram beras ketan, resepnya boleh dikalikan 2. Atau misalnya mau lebih banyak lagi, boleh dikalikan 3, 4, dan seterusnya ya. Nah, untuk hasil lempernya itu cantik banget, super padat, lembut, legit, gurih, pokoknya top banget. Untuk teman-teman yang penasaran gimana rasanya, langsung aja dicobain resep ini. Kalau misalnya teman-teman punya beras ketan dan daun pisang, yuk bikin kue tradisional ini. Ini tuh enak banget. Bungkusannya cantik, tampilannya menarik. Kalau misalnya dijual, ini harga jualnya bisa tinggi loh. Gak usah berlama-lama lagi ya, langsung aja ke resepnya. Langkah pertama kita bikin isiannya terlebih dahulu atau unti kelapanya. Di sini ada 150 gram gula merah yang sebelumnya sudah diiris-iris. Setelah itu ada 150 ml air putih, setengah sendok teh garam, kemudian ini dimasak sampai gula merahnya ini larut. Nah, kalau gula merahnya sudah larut seperti ini boleh diangkat, kemudian disaring terlebih dahulu supaya kotoran-kotorannya nanti nggak menghikut ya. Nah, setelah air gulanya ini sudah disaring, ini boleh dihidupkan lagi kompornya. Setelah itu masukkan 150 gram sampai 200 gram kelapa parut. Ini kelapa parutnya setengah tua, kemudian aku ambil bagian putihnya aja. Nah, ini diaduk sampai semuanya tercampur merata dan dimasak sampai mengering. Nah, ini unti kelapa atau inti kelapanya sudah kering, ini boleh diangkat, kemudian kita dinginkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya siapkan kukusan. Kemudian kukusannya di sini aku beri daun pisang, setelah itu kukus 500 gram beras ketan. Ini kita kukus kurang lebih selama 15 menit. Setelah 15 menit, kukusannya ini boleh diangkat, tutupnya jangan dibuka terlebih dahulu ya. Langkah selanjutnya, siapkan panci ataupun penggorengan, kemudian masukkan 400 ml santan. Ini aku dapatkan dari 3 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml, kemudian aku tambahkan air putih. Setelah itu masukkan 2 sendok teh garam, 3 sendok teh gula pasir. Kemudian di sini aku mau masukkan 1 sendok teh pasta pandan. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai pasta pandan, boleh banget. Ini nggak dikasih apa-apa, jadi nanti bakal putih aja gitu ya. Nah, supaya warnanya lebih cantik dan lebih menarik, di sini aku tambahkan secukupnya pewarna coklat dan warna kuning supaya nanti warnanya itu betul-betul kayak pandan asli. Nah, ini aduk merata dan dimasak sampai mendidih, jangan sampai ditinggalkan supaya nggak pecah santan. Nah, setelah santannya mendidih, matikan kompornya. Nah, ini posisinya sudah mati ya. Kemudian kembali lagi ke ketan yang sebelumnya sudah kita kukus. Langsung aja si ketannya ini dimasukkan ke dalam santan yang sudah mendidih. Ingat ya, posisi api sudah mati. Nah, masukkan semua ketannya. Setelah itu aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau semuanya sudah tercampur merata, kita diamkan minimal 5 menit atau sampai 10 menit. Supaya nanti si santan atau si pasta pandannya tadi itu betul-betul meresap ke ketannya. Nah, ini keadaan yang udah aku diamkan selama 5 menit, ini sudah meresap si santannya ke ketannya. Setelah itu ini mau aku kukus kembali. Nah, ini aku siapkan lagi kukusannya. Kemudian masukkan lagi ketan yang sudah tercampur dengan santan. Nah, ini bakal aku kukus kurang lebih 20 menit. Atau sampai ketannya ini matang, pulen, pokoknya enak dan lembut banget. Nah, setelah 20 menit, ini ketannya sudah matang. Ini ketannya juga sudah lembut, pulen, pokoknya enak banget. Ini boleh diangkat, kemudian boleh didinginkan terlebih dahulu.
Nah, ini ketan yang sudah kita dinginkan. Setelah itu ini ada unti kelapa yang juga sudah dingin. Langkah selanjutnya siapkan loyang, kemudian masukkan setengah ketannya dan dimasukkannya juga setengah loyangnya ya. Jadi nanti unti kelapanya itu di tengah-tengah, jadi atas bawahnya itu dihimpit sama ketan. Nah, ini jangan lupa dirapikan, diratakan dan ditekan-tekan supaya nanti ketannya itu betul-betul padat. Nah, kalau sudah padat, langsung aja ditaruh unti kelapanya semuanya. Setelah itu unti kelapanya ini diratakan sampai semua permukaan ketannya itu tertutupi. Nah, setelah itu langsung aja ditimpa kembali menggunakan ketan yang sisanya. Ini diratakan, kemudian ditekan-tekan supaya lebih padat. Nah, kalau sudah padat seperti ini udah siap dipotong-potong. Nah, untuk ukurannya sesuaikan selera masing-masing aja. Pertama-tama di sini aku bagi menjadi 7 bagian sama rata. Setelah itu aku bagi lagi menjadi 3 bagian sama rata. Bisa dilihat di video. Nah, untuk ukuran besar kecilnya sesuaikan selera masing-masing aja. Boleh banget. Yang pertama itu 7 bagian. Setelah itu yang kedua dibagi 4 bagian. Jadi nggak terlalu kebesaran nanti hasilnya. Setelah itu siapkan daun pisang. Sebelumnya daun pisangnya sudah aku panaskan di atas api kompor. Setelah itu langsung aja kita gulung-gulung dan kita bungkus si satuan lempernya. Ini boleh kita ratakan lagi. Nah, untuk cara pembungkusannya itu gampang banget. Ini digulung, setelah itu kanan kirinya boleh disematkan menggunakan strapel atau lidi seperti ini ya. Supaya nanti hasilnya lebih rapi, yang sisa-sisanya ini aku gunting. Kalau misalnya semuanya sudah selesai dibungkus, ini mau aku kukus kembali. Sebenarnya ini opsional, nggak dikukus kembali juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau dikukus, ini lebih bagus karena nanti lempernya ini bisa tahan lama. Ini dikukus kurang lebih selama 10 menit aja. Setelah 10 menit, ini sudah boleh diangkat, kemudian dinginkan terlebih dahulu, baru kita siap bungkus atau bungkus yang lebih cantik daripada bungkusan yang ini ya. Nah, ini hasil dari lempernya sebelum dibungkus mau aku buka terlebih dahulu. Ini hasilnya tuh super lembut, legit, manisnya pas, ada sedikit gurih, pokoknya mantep banget. Nah, ini nggak harus lemper manis, boleh banget lempernya itu lemper yang gurih. Jadi tinggal ganti aja unti kelapanya dengan abon sapi, abon ayam, abon ikan atau sesuaikan selera masing-masing aja. Untuk resep beras ketannya tetap sama, hanya diganti isiannya aja ya. Nah, langkah selanjutnya siapkan daun pisang. Ini aku pakai daun pisang muda. Kalau misalnya teman-teman pakai daun pisang yang tua, boleh dipanaskan di atas api kompor terlebih dahulu supaya daun pisangnya ini lemes dan nggak mudah sobek pas kita ngebentuknya ya. Ambil satu lemper, kemudian taruh di atas daun pisang. Ini kita ukur ya panjangnya. Kalau misalnya panjangnya sudah kita dapatkan, setelah itu daun pisangnya ini kita potong. Nah, kalau daun pisangnya ini udah kita potong, ambil kembali lemper yang udah kita ukur tadi. Ini langsung aja ditaruh seperti ini. Setelah itu lipat dan agak sedikit ditekan ya supaya nanti bungkusnya itu rapi dan padat. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini boleh kita solatip aja supaya nanti daunnya nggak mudah kebuka ya. Nah, setelah bungkusan pertamanya ini udah selesai, ini bakal aku bungkus kembali supaya lebih rapi. Ambil daun pisangnya, setelah itu kita ukur lebarnya. Nah, kalau misalnya udah dapat lebarnya, langsung aja daun pisangnya ini dipotong. Nah, kalau misalnya teman-teman gak mau ngikut cara bungkusan seperti ini, mau pakai bungkusan yang pertama tadi sebelum kita kukus juga nggak apa-apa ya. Nah, ini bagian keras daun pisangnya jangan lupa digunting supaya nanti mudah melipat-lipatnya. Nah, ini boleh dilipat. Nah, seperti ini, gak usah sampai full, ini sisanya bisa digunting aja. Setelah itu boleh langsung disolatip aja supaya nanti si lempernya ini nggak mudah kebuka ya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau bungkusan kayak gini, lebih ribet katanya, boleh banget pakai yang simpel-simpel aja, yang penting rasanya enak ya. Supaya lebih rapi, ini di ujung-ujungnya aku tekan-tekan supaya nanti dia membentuk sudut seperti ini. Setelah itu supaya lebih cantik dan harga jualnya lebih tinggi, di sini aku kasih stiker thank you. Nah, kalau tampilannya kayak gini, rapi, cantik, harga jualnya bisa lebih tinggi loh teman-teman. Iya nggak? Benar nggak sih? Iya dong. Nah, untuk teman-teman yang penasaran gimana rasanya, langsung aja dicobain resep ini ya. Resep ini nggak harus lemper yang manis, boleh banget pakai lemper yang gurih, tinggal diganti isiannya aja. Untuk resep ketannya itu tetap sama. Jadi hanya diganti isiannya aja dengan abon sapi, abon ayam, dan sebagainya. Sesuaikan selera aja. Kali ini aku mau bikin kue lemper. Ini tuh super enak banget, lembut, legit, gurih, pokoknya mantep banget. Nah, di sini juga aku bakal kasih tips cara membungkus kue lemper tanpa strapel, tanpa solatip, tanpa lidi. Pokoknya cantik banget bungkusannya. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke resepnya. Pertama siapkan kukusan, kemudian lapisi menggunakan daun pisang. Setelah itu kukus 500 gram beras ketan. Sebelumnya beras ketannya udah aku cuci bersih, aku cucinya sebanyak 3 kali. Gak aku rendam sama sekali, hanya aku cuci ya. Nah, ini mau aku kukus dengan api sedang selama 20 menit.
Setelah 20 menit, angkat kukusannya. Ini jangan dibuka dulu tutupnya ya, kita diamkan aja dulu. Setelah itu siapkan panci, kemudian masukkan 400 ml santan. Aku dapatkan dari 3 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Kemudian aku tambahkan air. Setelah itu masukkan daun salam, kalau punya serai juga boleh dimasukkan. Setelah itu masukkan 2 sendok teh garam, 3 sendok teh gula pasir. Setelah itu aduk merata, kemudian hidupkan kompornya. Ini dimasak sampai mendidih. Sambil diaduk-aduk jangan sampai ditinggalkan supaya santannya ini nggak pecah ya. Nah, kalau misalnya sudah mendidih seperti ini boleh diangkat. Setelah itu, kembali lagi ke ketan atau beras ketan yang udah kita kukus. Nah, ini boleh dibuka. Kemudian beras ketannya langsung aja dimasukkan ke dalam santan yang udah panas mendidih ini. Nah, ini dimasukkan aja semuanya. Nah, setelah semua beras ketan udah masuk ke dalam santannya, aduk sampai kedua bahan ini tercampur merata dan santannya itu betul-betul menyerap ke ketannya ya. Nah, ini sebenarnya boleh didiamkan dulu kurang lebih 5 menit atau sampai santannya itu betul-betul meresap. Tapi karena aku mengejar waktu, kalau sudah seperti ini, sudah tercampur rata, santannya juga sudah mulai meresap ke ketannya, ini boleh langsung dikukus kembali. Ini aku kukus kembali selama kurang lebih 20 menit menggunakan api yang sedang aja. Ini dimasak sampai ketannya itu betul-betul matang dan pulen ya. Nah, setelah 20 menit, ketan atau beras ketannya ini sudah matang. Nah, ini sudah pulen, sudah legit. Ini boleh diangkat. Kemudian beras ketannya ini mau aku dinginkan terlebih dahulu, baru aku bentuk-bentuk ya. Nah, ini beras ketan yang sudah dingin. Setelah itu aku siapkan secukupnya daun pisang. Ini bentuknya itu persegi panjang. Untuk ukurannya disesuaikan dengan bentuk lemper yang nanti bakal kita bungkus ya. Setelah itu di sini aku punya 100 gram abon. Langsung aja ambil secukupnya beras ketan. Untuk banyak dikitnya disesuaikan selera masing-masing aja. Di sini aku nggak terlalu banyak. Aku ambil kemudian aku tekan-tekan. Setelah itu aku beri bulatan di tengah-tengahnya seperti mangkok. Kemudian aku masukkan 1 sendok teh abon. Di sini aku pakai abon sapi ya. Boleh pakai abon ayam dan lain-lain. Setelah itu tutup rapat. Kemudian langsung aja digulung-gulung. Untuk panjang pendeknya sesuaikan dengan daun pisang yang sudah disiapkan ya. Setelah itu langsung aja ini digulung-gulung di daun pisang. Nah, ukurannya itu sama seperti ketan atau lempernya. Jadi untuk teman-teman, siapkan daun pisangnya, sesuaikan dengan panjang lemper yang bakal kita bikin ya. Lakukan hal yang sama sampai semua beras ketan ini habis. Nah, untuk satu resep ini dapatnya banyak banget, sebanyak 35 buah lemper. Supaya lempernya ini tahan lama dan gak mudah basi, ini bakal aku kukus kembali. Ini dikukusnya nggak usah terlalu lama. Ini langsung aja disusun-susun. Kalau misalnya panci atau kukusan yang nggak muat, ini boleh ditumpuk ya. Nah, ini bakal aku kukus selama 10 menit menggunakan api yang sedang. Setelah 10 menit, ini ketannya sudah boleh diangkat, kemudian dinginkan terlebih dahulu. Kalau sudah dingin, baru kita siap bungkus ya. Untuk pengukusan yang ketiga ini jangan sampai di skip. Ini bertujuan supaya nanti si lempernya nggak mudah basi ya. Nah, ini lempernya sudah mulai dingin, boleh kita siap bungkus ya. Siapkan daun pisang. Ini lebarnya itu sama, jadi kayak 15 kali 15 cm kalau nggak salah aku. Pokoknya ini bentuknya itu persegi ya. Jadi semua sisinya itu sama. Setelah itu ambil 1 buah lemper, taruh di ujung sudut daun pisangnya. Setelah itu digulung-gulung sampai setengah daunnya. Nah, kalau misalnya sudah setengah daun seperti ini, langsung aja dilipat kanan kirinya. Cara ngelipatnya itu, cubit sedikit bagian atas kanan kirinya. Setelah itu langsung aja dilipat ke bagian depannya. Nah, kalau sudah dilipat kanan kirinya seperti ini langsung aja dilipat lagi ke belakang. Setelah itu untuk daun pisang yang panjang ini, kalau misalnya terlalu berlebihan boleh dipotong sedikit. Nah, ini langsung aja bagian yang panjang ini kita lipat ke belakang dan kita sematkan di antara lipatan kanan dan lipatan kiri ya. Jadi kita nggak butuh staple, nggak butuh solatip, dan nggak butuh lidi sama sekali. Ini udah rebungkus rapi. Lakukan sampai selesai. Nah, yuk kita coba lagi membungkus lempernya ya. Bisa dilihat dan diperhatikan di video ini. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya mau jualan atau lempernya ini mau dijadikan ide jualan, boleh kasih stiker terima kasih atau thank you seperti ini supaya nanti harga jualnya lebih naik tinggi karena tampilan dan bungkusnya itu menarik banget. Nah, ini bakal aku coba potong, aku bakal tunjukkan gimana bentuk dalamnya. Nah, bentuk dalamnya itu seperti ini. Untuk ketan atau beras ketannya itu super lembut, legit, gurih, ada sedikit manis dari gula pasirnya tapi nggak terlalu manis. Pokoknya ini nikmat banget. Nah, untuk teman-teman, abonnya tadi tuh aku beli ya. Kalau misalnya teman-teman mau bikin sendiri juga boleh banget. Untuk abon yang aku pakai ini aku menggunakan abon sapi, boleh juga pakai abon ayam, ikan, atau serundeng kelapa boleh banget. Atau misalnya teman-teman mau bikin dari ayam suwir juga enak banget pastinya.
Kali ini aku mau bikin lemper, ini tuh super lembut, legit, pokoknya gurih banget, ini tahan lama dan gak mudah basi. Ini aku juga bakal kasih tips supaya membungkusnya itu super rapi dan lebih cantik. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke resepnya. Langkah pertama, panaskan kukusan. Di sini aku kasih alas daun pisang. Setelah itu kukus 250 gram ketan yang sebelumnya sudah dicuci bersih. Ini cukup dicuci bersih dan nggak perlu direndam-rendam lebih dari 1 jam atau direndam terlalu lama ya. Jadi cukup dicuci bersih aja. Ini dikukus kurang lebih selama 15 menit. Setelah 15 menit ini sudah matang dan jangan dibuka terlebih dahulu. Boleh disisihkan. Lanjut siapkan panci, kemudian masukkan 200 ml santan kental. Aku dapatkan dari 2 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml dan aku tambahkan secukupnya air putih sampai ukuran 200 ml. Setelah itu masukkan daun salam, daun pandan, kalau punya serai boleh dimasukkan sekitar 1 batang aja. Masukkan garam dan gula pasir, aduk merata dan masak sampai mendidih. Setelah santan mendidih, angkat. Kemudian ketan yang sudah dikukus barusan boleh langsung dimasukkan ke dalam santan. Masukkan semuanya. Setelah itu aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah semua bahan tercampur merata, diamkan minimal 5 menit atau sampai santannya itu betul-betul meresap ke dalam ketannya. Setelah 5 menit, santannya sudah meresap ke ketannya. Ini mau aku kukus. Ini kita panaskan lagi kukusannya. Di sini aku pakai alasnya sama kayak yang tadi, pakai daun pisang yang tadi aja. Ketannya langsung aja dimasukkan ke dalam kukusan. Ini mau aku kukus kurang lebih selama 20 menit. Setelah ketan udah matang, ini sudah 20 menit. Ini boleh diangkat, kemudian boleh didinginkan terlebih dahulu. Nah, ini ketannya sudah mulai dingin. Jangan lupa daun pandan dan daun salamnya ini dibuang aja. Nah, ini siap dibentuk-bentuk ya. Nah, untuk isiannya di sini aku menggunakan abon sapi sekitar 90 gram, tapi ini nggak habis ya. Jadi untuk 90 gram ini nggak habis. Untuk abon sapinya ini aku beli, nggak aku bikin. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya intinya mau bikin sendiri juga boleh menggunakan abon ayam, abon ikan ataupun serundeng kelapa ya. Nah, ini langsung aja dibentuk-bentuk, ambil secukupnya ketan, kemudian kepal-kepal. Untuk besar kecilnya disesuaikan selera masing-masing aja. Setelah itu pipihkan. Setelah pipih langsung aja dimasukkan isiannya atau abonnya di tengah-tengah. Setelah itu langsung aja ditutup rapat. Setelah ditutup rapat seperti ini, langsung aja diguling-gulingkan lagi atau kita lonjongkan. Atau untuk bentuknya disesuaikan selera aja, karena ini mau dibungkus lagi ke daun pisang, jadi bentuknya memanjang seperti ini ya. Nah, ini langsung aja aku siapkan daun pisang secukupnya aja. Untuk panjang pendeknya disesuaikan ukuran ketannya aja. Ini langsung digulung-gulung dan lakukan sampai selesai. Nah, untuk satu resep ini aku dapat sebanyak 16 buah atau 16 lemper ya. Nah, ini mau aku kukus lagi. Aku kukusnya nggak lama-lama, ini sekitar 10 menitan. Ini dikukus supaya nanti si lempernya bisa tahan lama dan gak mudah basi. Setelah 10 menit, ini sudah matang. Ini boleh diangkat dan didinginkan terlebih dahulu. Wajib sampai dingin. Jangan masih panas langsung dibungkus. Nanti ketannya atau lempernya cepat basi. Nah, kalau misalnya udah dingin, baru boleh dibungkus-bungkus. Siapkan daun pisang. Untuk panjang pendeknya disesuaikan aja. Yang penting panjang pendeknya itu sama. Jadi kayak misalnya 15 cm. Semuanya itu sama sisi 15 cm. Nah, kalau sudah, taruh lempernya di tengah-tengah. Kemudian langsung aja diambil dari sudut kiri atau sudut kanan terlebih dahulu. Seperti di video ini, jadi dicepit ya. Kemudian dirapikan, dirapi-rapikan. Bisa dilihat di video, ini mudah banget cara ngebungkusnya. Nah, kalau misalnya semuanya sudah rapi, sudah sama sisi, direkatkan atau dilengketkan seperti ini. Kemudian langsung digulung aja. Ini gulungnya ke belakang. Kalau misalnya ke belakang ini masih ada sisa daun pisangnya, boleh dirapikan lagi menggunakan gunting supaya nggak terlalu kepanjangan. Setelah itu langsung aja diisolasi ya. Karena aku nggak punya isolasi, jadi aku melekatkannya itu pakai stiker ini. Seharusnya pakai isolasi aja. Jadi nanti itu kita stikernya cukup di bagian depannya. Nah, seperti ini kurang rapi sebenarnya ya, karena nanti dua sisi itu kita stikerkan kayak gini. Bagusnya yang bagian bawahnya itu dilengketkannya itu pakai isolasi atau solatif. Nah, kalau sudah selesai dibungkus-bungkus, ini udah siap disajikan. Ini boleh banget kalau misalnya teman-teman mau dibakar terlebih dahulu juga boleh. Enggak juga nggak apa-apa karena ini sudah 100% matang. Nah, ini tuh cantik banget tampilannya, cocok banget untuk isian snack box atau misalnya untuk sajian-sajian hajatan atau sajian arisan atau misalnya untuk teman-teman untuk dijadikan cemilan keluarga juga boleh banget. Untuk teksturnya super lembut, legit, gurih, pokoknya nikmat banget. Untuk teman-teman yang penasaran gimana rasanya, langsung aja dicobain resep ini ya. Kalau misalnya teman-teman punya beras ketan dan daun pisang, yuk bikin kue tradisional ini. Ini tuh enak banget. Bungkusannya cantik, tampilannya menarik. Kalau misalnya dijual, ini harga jualnya bisa tinggi loh. Gak usah berlama-lama lagi ya, langsung aja ke resepnya. Langkah pertama kita bikin isiannya terlebih dahulu atau unti kelapanya. Di sini ada 150 gram gula merah yang sebelumnya sudah diiris-iris. Setelah itu ada 150 ml air putih, setengah sendok teh garam. Kemudian ini dimasak sampai gula merahnya ini larut. Nah, kalau gula merahnya sudah larut seperti ini boleh diangkat, kemudian disaring terlebih dahulu supaya kotoran-kotorannya nanti nggak menghikut ya.
Nah, setelah air gulanya ini sudah disaring, ini boleh dihidupkan lagi kompornya. Setelah itu masukkan 150 gram sampai 200 gram kelapa parut. Ini kelapa parutnya setengah tua, kemudian aku ambil bagian putihnya aja. Nah, ini diaduk sampai semuanya tercampur merata dan dimasak sampai mengering. Nah, ini unti kelapa atau inti kelapanya sudah kering, ini boleh diangkat, kemudian kita dinginkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, siapkan kukusan. Kemudian kukusannya di sini aku beri daun pisang. Setelah itu kukus 500 gram beras ketan. Ini kita kukus kurang lebih selama 15 menit. Setelah 15 menit, kukusannya ini boleh diangkat, tutupnya jangan dibuka terlebih dahulu ya. Langkah selanjutnya, siapkan panci ataupun penggorengan, kemudian masukkan 400 ml santan. Ini aku dapatkan dari 3 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml, kemudian aku tambahkan air putih. Setelah itu masukkan 2 sendok teh garam, 3 sendok teh gula pasir. Kemudian di sini aku mau masukkan 1 sendok teh pasta pandan. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai pasta pandan, boleh banget. Ini nggak dikasih apa-apa, jadi nanti bakal putih aja gitu ya. Nah, supaya warnanya lebih cantik dan lebih menarik, di sini aku tambahkan secukupnya pewarna coklat dan warna kuning supaya nanti warnanya itu betul-betul kayak pandan asli. Nah, ini aduk merata dan dimasak sampai mendidih, jangan sampai ditinggalkan supaya nggak pecah santan. Nah, setelah santannya mendidih, matikan kompornya. Nah, ini posisinya sudah mati ya. Kemudian kembali lagi ke ketan yang sebelumnya sudah kita kukus. Langsung aja si ketannya ini dimasukkan ke dalam santan yang sudah mendidih. Ingat ya, posisi api sudah mati. Nah, masukkan semua ketannya. Setelah itu aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau semuanya sudah tercampur merata, kita diamkan minimal 5 menit atau sampai 10 menit. Supaya nanti si santan atau si pasta pandannya tadi tuh betul-betul meresap ke ketannya. Nah, ini keadaan yang udah aku diamkan selama 5 menit. Ini sudah meresap si santannya ke ketannya. Setelah itu ini mau aku kukus kembali. Nah, ini aku siapkan lagi kukusannya. Kemudian masukkan lagi ketan yang sudah tercampur dengan santan. Nah, ini bakal aku kukus kurang lebih 20 menit. Atau sampai ketannya ini matang, pulen, pokoknya enak dan lembut banget. Nah, setelah 20 menit, ini ketannya sudah matang. Ini ketannya juga sudah lembut, pulen, pokoknya enak banget. Ini boleh diangkat, kemudian boleh didinginkan terlebih dahulu. Nah, ini ketan yang sudah kita dinginkan. Setelah itu ini ada unti kelapa yang juga sudah dingin. Langkah selanjutnya siapkan loyang, kemudian masukkan setengah ketannya. Dan dimasukkannya juga setengah loyangnya ya. Jadi nanti unti kelapanya itu di tengah-tengah. Jadi atas bawahnya itu dihimpit sama ketan. Nah, ini jangan lupa dirapikan, diratakan, dan ditekan-tekan supaya nanti ketannya itu betul-betul padat. Nah, kalau sudah padat, langsung aja ditaruh unti kelapanya semuanya. Setelah itu unti kelapanya ini diratakan sampai semua permukaan ketannya itu tertutupi. Nah, setelah itu langsung aja ditimpa kembali menggunakan ketan yang sisanya. Ini diratakan, kemudian ditekan-tekan supaya lebih padat. Nah, kalau sudah padat seperti ini udah siap dipotong-potong. Nah, untuk ukurannya sesuaikan selera masing-masing aja. Pertama-tama di sini aku bagi menjadi 7 bagian sama rata. Setelah itu aku bagi lagi menjadi 3 bagian sama rata. Bisa dilihat di video. Nah, untuk ukuran besar kecilnya sesuaikan selera masing-masing aja. Boleh banget. Yang pertama itu 7 bagian. Setelah itu yang kedua dibagi 4 bagian. Jadi nggak terlalu kebesaran nanti hasilnya. Setelah itu siapkan daun pisang. Sebelumnya daun pisangnya sudah aku panaskan di atas api kompor. Setelah itu langsung aja kita gulung-gulung dan kita bungkus si satuan lempernya. Ini boleh kita ratakan lagi. Nah, untuk cara pembungkusannya itu gampang banget. Ini digulung, setelah itu kanan kirinya boleh disematkan menggunakan strapel atau lidi seperti ini ya. Supaya nanti hasilnya lebih rapi, yang sisa-sisanya ini aku gunting. Kalau misalnya semuanya sudah selesai dibungkus, ini mau aku kukus kembali. Sebenarnya ini opsional, nggak dikukus kembali juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau dikukus, ini lebih bagus karena nanti lempernya ini bisa tahan lama. Ini dikukus kurang lebih selama 10 menit aja. Setelah 10 menit, ini sudah boleh diangkat, kemudian dinginkan terlebih dahulu, baru kita siap bungkus atau bungkus yang lebih cantik daripada bungkusan yang ini ya. Nah, ini hasil dari lempernya sebelum dibungkus mau aku buka terlebih dahulu. Ini hasilnya tuh super lembut, legit, manisnya pas, ada sedikit gurih, pokoknya mantep banget. Nah, ini nggak harus lemper manis, boleh banget lempernya itu lemper yang gurih. Jadi tinggal ganti aja unti kelapanya dengan abon sapi, abon ayam, abon ikan atau sesuaikan selera masing-masing aja. Untuk resep beras ketannya tetap sama, hanya diganti isiannya aja ya. Nah, langkah selanjutnya siapkan daun pisang. Ini aku pakai daun pisang muda. Kalau misalnya teman-teman pakai daun pisang yang tua, boleh dipanaskan di atas api kompor terlebih dahulu supaya daun pisangnya ini lemes dan gak mudah sobek pas kita ngebentuk-ngebentuknya ya. Ambil 1 lemper, kemudian taruh di atas daun pisang. Ini kita ukur ya panjangnya. Kalau misalnya panjangnya sudah kita dapatkan, setelah itu daun pisangnya ini kita potong. Untuk ujungnya, ini bakal aku lipat-lipat seperti membuat kipas, pas kecil-kecil dulu, bisa dilihat di video ya. Nah, ini lipat-lipatnya jangan sampai full daun pisangnya kita lipat-lipat semuanya. Kita cukup ngelipatnya setengah dari daun pisangnya aja. Kalau sudah setengah seperti ini udah cukup. Kemudian ambil lagi lempernya. Setelah itu digulung-gulung. Kemudian untuk daun yang kita lipat-lipat tadi taruh di atas lempernya. Jadi untuk kipasnya itu di atas lempernya ya.
Nah, setelah lipatannya sudah pas di atas lempernya, langsung aja kita solatip menggunakan isolasi atau solatip. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk menutupi solatipnya ini, aku tempel dengan stiker thank you atau stiker terima kasih. Nah, hasilnya itu seperti ini. Sebenarnya nggak harus membungkus seperti ini. Di sini aku hanya kasih tips cara membungkus lemper berbentuk kipas seperti ini ya, supaya tampilannya lebih menarik, cantik, dan nanti harga jualnya lebih naik karena tampilannya itu super cantik. Untuk teman-teman yang penasaran gimana rasanya dan mau nyobain cara ngebungkus lemper kayak gini, yuk cobain langsung resep ini ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.